pelaksana kita hari ini, kalian nanti akan membentuk keyakinan kelas ya. Ini terutama untuk keyakinan kelas di kelas 9A. Sebenarnya kalian sudah mengenal apa itu keyakinan kelas. Kalau yang kemarin kalian kan mengenal kesepakatan kelas, ada kontrak belajar itu ya, kesepakatan yang kita ambil ketika kita akan melaksanakan pembelajaran. Nah, ini kita tegaskan lagi, kita akan membentuk suatu keyakinan kelas itu ya. Sebelum kita memulai untuk membuat keyakinan kelas, saya akan bertanya kepada kalian ini ya. Pada waktu kalian berangkat sekolah, kalian itu kan memakai helm. Mengapa kalian memakai helm? Untuk keselamatan ya, untuk keselamatan. Terus pada waktu kita kemarin masa pandemi kalian semuanya memakai masker. Nah, apa sebabnya kalian memakai masker? Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan. Ya, kalian berarti mengenal itu. Ketika kalian memakai helm, kalian itu demi keselamatan. Kan tidak karena ada Pak Puji selaku polisi yang menjaga di jalan raya ya, tapi karena yakin itu untuk keselamatan. Ketika kalian memakai masker, tidak karena kalian takut kalau nanti tidak memakai masker ada sanksi, tidak, tapi kalian yakin itu untuk kesehatan. Nah, hal-hal seperti ini yang kita katakan sebagai keyakinan yang ada pada diri kalian. Kalian melakukan sesuatu itu dengan kesadaran sendiri. Kesempatan hari ini kalian nanti akan saya minta sesuai dengan kesepakatan kita, kalian nanti menuliskan kelas impian kalian. Yang kalian inginkan itu bagaimana kaitannya dengan kelas kalian. Nah, ini nanti dari yang kalian tuliskan itu nanti kalian direkap, dikelompokkan sehingga itu nanti kita akan membentuk sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas tidak sebanyak yang ada di sini. Misalkan ini ada 30 anak, maka itu nanti tulisan 30 anak itu nanti akan kita rekap menjadi 7 saja, 3 sampai 7 poin. Maksimal nanti 7 poin saja ya, supaya kalian nanti hafal. Itu kaitannya dengan keyakinan kelas. Jadi sekali lagi untuk di keyakinan kelas kita nanti hanya memiliki 3 sampai 7 saja. Tidak banyak sampai 10, 11 atau lebih dari itu. Itu ya kaitannya dengan keyakinan kelas. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kalian menuliskan satu kalimat, satu pernyataan yang merupakan impian kalian ketika berada di kelas ini. Ini tolong saya dibantu untuk membagikan kertas ini. Tapi dibantu temannya yang laki-laki, Ulang dibantu ini, terus Anjani yang sebelah ini. Dibagikan satu-satu teman. Menempel yang sudah kalian tulis di sini. Mulai dari deret sini saja, semuanya berurutan, ditambah di sini, terus di bawahnya gitu ya. Berikutnya kita nanti akan merekap dari apa yang kalian tuliskan, karena sekali lagi kalian nanti tidak memiliki keyakinan kelas sebanyak 29 anak gitu ya. Ini nanti akan kita rekap menjadi 5 atau 7 saja, maksimal 7 itu ya. Kita buat 7 pernyataan berkaitan dengan keyakinan kelas kalian. Ini yang kalian tuliskan ada beberapa
Satu, menghargai satu sama yang lainnya. Menghargai satu sama lain. Kalian lihat, untuk menghargai satu sama lain, ini nomor satu, kita buat nomor satu ini. Menghargai satu sama lain akan sama dengan yang mana ini? Coba kalian amati, menghargai satu sama lain yang senilai. Yang senilai kita sudah merangkum untuk keyakinan kelas kalian. Ini ada 7, ada yang mau dikurangi atau ditambah? Dikurangi, ada yang dikurangi? Nah, sekarang kita buat urutannya saja. Urutannya biar nanti kalian mengingatnya mudah. Diawali dari urutan pertama, kalian nanti pengennya yang di nomor 1, yang nomor berapa di sini? Ini sudah terbentuk, berarti nanti kita salin menjadi bentuk yang bagus itu nanti ya, biar kalian nanti mengingatnya mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diandra Aprilio, kelas 9A. Di kelas 9A sekarang sudah ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini mirip dengan kontrak belajar yang sudah kami punya. Dalam pembuatan keyakinan kelas, setiap siswa menuliskan satu pernyataan atau kalimat mengenai kondisi kelas yang kami inginkan. Berikutnya dirangkum hingga terbentuk 7 keyakinan kelas. Semoga dengan adanya keyakinan kelas, kami menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Abdullasari, kelas 9A. Keyakinan kelas di 9A kami tulis secara bersama-sama. Dari kalimat-kalimat yang kami tulis, lalu dirangkum menjadi 7 kesepakatan. Kemudian kami tempel dan ditandatangani oleh siswa-siswa kelas 9A. Kami bersepakat untuk melakukan kesepakatan yang telah kami susun. Semoga kelas 9A menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa menghadiri acara diseminasi budaya positif di SMP Negeri 22. Sebelum kita mulai, akan saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga paparan materi dilanjutkan dengan tanya jawab, acara yang keempat doa, acara yang terakhir penutup. Marilah kita memulai acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada beliau Bapak Ahmad Gibhari, kepada beliau kami persilakan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP 22,
dari Ibu Siti Fatimah selaku calon guru penggerak yang harus dalam agendanya yang harus menyampaikan atau menularkan itu kaitannya dengan pendidikan guru penggerak. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, pendidikan yang nanti rencana berlangsung 6 bulan, yang dulu itu 9 bulan, ada 6 bulan yang terdiri dari 3 modul ya, 3 modul. Modul 1 ada 4 submodul, modul 2 ada 3 submodul, dan modul 3 itu ada 3 submodul. Jadi ini kami sampaikan harapan kami, harapan saya, Bapak Ibu semua juga termotivasi menjadi atau ikut seleksi calon guru penggerak. Jadi harapannya 6 bulan itu tidak lama. Ini kenyataannya tanggal 5 sudah selesai tuh. Besok pagi penutupan ini. Tanggal 5 itu besok pagi penutupan dan setelah terima sertifikat di Blora kalau CGP-nya, tapi kalau PP-nya sampai hari ini undangannya lewat Zoom mengikuti. Jadi Bapak Ibu yang kami tahu, karena kami juga mendampingi teman-teman CGP kemarin tanggal 5. Jadi mereka galau itu hanya 2 bulan pertama, 1 bulan dan 2 bulan pertama. Setelah itu senang kelihatannya, mereka senang. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, harapan kami dari kami mengatur bisa termotivasi karena ini program pemerintah, program Menteri Pendidikan kaitannya dengan pendidikan guru penggerak. Apa yang didapat, apa yang diinginkan, seperti yang diikuti Bu Siti Fatimah ini, Bapak Ibu guru penggerak itu harapannya menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan anak-anak, menggerakkan rekan-rekan sejawat di lingkungan sekolah masing-masing. Rekan-rekan sejawat. Ada penyampaian prakasa perubahan, visi dan misi. Ada penyampaian budaya positif. Ada restitusi macam-macam. Jadi untuk itu Bapak Ibu harapan kami nanti setelah Bu Siti menyampaikan materinya, monggo bisa dicermati, bisa ditanyakan yang perlu ditanyakan karena ini kaitannya dengan tugas kita sehari-hari, lebih-lebih kaitannya dengan siswa karena intinya semua harus berpusat pada siswa. Jadi sekali lagi harapan kami Bapak Ibu guru bisa belajar dari kegiatan ini, nanti bisa ditanyakan kalau memang perlu ditanyakan. Saya yakin apa yang disampaikan Bu Siti ini istilahnya istilah baru-baru semua. Ada budaya positif, ada keyakinan kelas, ada restitusi, ada nanti ada tirta, ada perda dan sebagainya. Banyak sekali. Cuma untuk kesempatan kali ini momennya Bu Siti menyampaikan ada yang diupload di bukannya di LMS tentang kaitannya penyampaian budaya positif. Itu Bu Siti dan dari guru yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat mengikuti kegiatan ini, semoga bermanfaat dan seperti tadi silakan ditanyakan kalau memang ini perlu ditanyakan karena ini hal-hal baru semua. Itu terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Paparan materi akan disampaikan oleh Ibu Siti Fatimah. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Saya awali yang terhormat Bapak Ahmad Yamari, SPD MSI, Kepala SMP Negeri 2 Dobrang,
Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, karyawan SMP Negeri 2 Dobrang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Dobrang. Kegiatan ini merupakan salah satu tugas saya, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Ya. Sebenarnya materi ini untuk Bapak Ibu Guru bukan hal yang baru lagi, karena di pelatihan mandiri kita sudah mempelajari materi-materi ini. Saya berharap bahwa kegiatan ini akan bermanfaat bagi kita semua, bagi Bapak Ibu Guru, berikutnya juga bagi kemajuan peserta didik kita, gitu ya. Berikutnya Bapak Ibu, sebelum saya masuk pada budaya positif, yang terbersit di pikiran Bapak Ibu kaitannya dengan budaya positif ini apa ya? Kalau kita mengenal budaya positif, yang ada di pikiran Bapak Ibu apa ini? Kalau ada budaya positif yang di sekolah kita, yang mungkin di sekolah kita, Bapak Ibu yang langsung terbersit di pikiran Bapak Ibu apa ini? Kalau ada budaya positif, perilaku baik. Terus Brayu, anak-anak membaca Asmaul Husna. Bu Jati kamu? Anak berpakaian rapi, itu kaitannya dengan budaya positif yang berada di SMP Negeri 2 Dobrang ini ya. Terus berikutnya Bapak Ibu, pada modul budaya positif ini ada beberapa submateri yang akan kita kaji bersama. Yang pertama nanti kaitannya dengan teori disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, ini kaitannya dengan perubahan paradigma belajar. Ini masih terkait dengan materi yang pertama, yaitu di teori disiplin positif. Yang ketiga, ini nanti teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, 5 posisi kontrol. Restitusi dengan materinya adalah 5 posisi kontrol. Berikutnya keyakinan kelas. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama Bapak Ibu, kaitannya dengan teori disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang masuk dalam materi ini adalah perubahan paradigma belajar. Di perubahan paradigma belajar ini saya akan meminta Bapak Ibu untuk membayangkan sesuatu yang kira-kira sangat berharga sekali. Berharga menurut Bapak Ibu. Bapak Ibu membayangkan itu, memejamkan mata, bayangkan bahwa sesuatu yang sangat berharga itu Bapak Ibu genggam. Ya. Bapak Ibu genggam, Bapak Ibu mengepal sambil menggenggam sesuatu yang sangat berharga tadi. Ini ya, sambil dibayangkan bahwa Bapak Ibu itu mengepal untuk menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Pak Sugeng tolong mengepal nih Pak tangannya. Pak Sugeng ini sedang menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Ini, saya minta Bu rayulah Pak Sugeng supaya Pak Sugeng mau menggenggam kepala tangannya. Pak Sugeng boleh tetap mempertahankan atau Pak Sugeng membuka kepala tangannya. Bu Rahayu boleh merayu, boleh menakut-nakuti, boleh memberi sesuatu, sehingga Pak Sugeng nanti apakah mau membuka genggaman tangannya ataukah tetap mengepalkan tangannya. Mau
biasa dirayu-rayu. Pak Sugeng. Niku napa Pak? Pak Sugeng tetap menggenggam kepala tangannya dulu ya. Sesuatunya berbeda sekali Pak Sugeng. Pak Sugeng. Ini apa Pak? Jalannya apa itu? Nyon sewu. Dibuka ke kesana atas jalannya apa ya Pak? Berarti sekali kan ya Pak Sugeng. Mau apa itu Pak? Kalau dan penasaran pengen ngertas isinya ini pun apa ya Pak? Nah kan butuh dibuka Pak Sugeng. Kapan Bu? Tapi belum berhasil. Terima kasih Bu Rayu, terima kasih. Ini sebenarnya ini Pak Sugeng bisa gantian. Apakah Bu Rayu nanti bisa membuka kepalan tangannya? Apakah Bu Rayu tetap mengepalkan tangannya demi mempertahankan sesuatu yang sangat berharga tadi, ataukah Bu Rayu nanti akan membuka kepalan tangannya? Monggo Pak Sugeng, Bu Rayu bisa gantian Bu Rayu sekarang, Bu Rayu yang dirayu. Jadi sebenarnya bisa saling mempraktekkan, tapi kita praktekkan antara Bu Rayu dengan Pak Sugeng saja ya. Monggo Pak. Gantian. Ini tidak usah kelas-kelas ya. Tolong, saya minta tolong. Ini kok ada sesuatu yang tidak pada biasanya. Tangannya itu kenapa kok begitu? Benar-benar layu. Ini sesuatu yang begitu berharga buat saya Pak Sugeng. Mengapa kok yang ini kan tidak? Yang kanan kok begitu tuh ada apa? Karena yang berharga di kanan. Isinya? Isinya itu berharga Pak Sugeng. Itu yang tahu hanya saya, bukan untuk Pak Sugeng. Mbok kalau itu tidak usah dinamakan itu mas, aku saja biar tidak kelihatan oleh saya. Dan ini kan biar orang lain tahu kalau ini isinya begitu berharga buat saya, kalau ini tidak. Oh, Seperti gitu. itu Pak Sugeng. Nah, Tepuk tangan untuk Pak Sugeng dan Bu Rayu. Terima kasih untuk Pak Sugeng dan Bu Rayu. Ini mengawali untuk perubahan paradigma belajar Bapak Ibu. Seperti tadi di apel pagi, Bapak Kepala Sekolah telah menyampaikan kaitannya dengan teori disiplin. Di teori disiplin, Pak Dim tadi mengatakan bahwa yang bisa mengendalikan diri kita itu adalah kita sendiri. Di paradigma belajar yang baru, di perubahan paradigma belajar, bahwa ada perubahan dari teori stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah ini adalah salah satu cara untuk membuktikan bahwa di teori kontrol itu yang mengendalikan adalah diri kita sendiri. Ternyata Pak Sugeng tidak bisa mengendalikan Bu Rayu. Ketika Bu Rayu tidak membuka tangannya, maka Pak Sugeng tidak akan pernah bisa membuka tangannya Bu Rayu. Tapi tadi ketika Pak Sugeng bisa membuka tangannya, itu bukan karena Bu Rayu, tapi karena siapa? Karena Pak Sugeng sendiri yang berkeinginan untuk membuka tangannya. Gitu. Ternyata rayuan Pak Sugeng juga lumayan romantis tadi, ketika akan meminta membuka tangan Bu Rayu, tetapi tetap tidak berhasil. Mengapa? Karena di teori kontrol bahwa yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Tidak bisa nanti Pak Sugeng mengontrol Bu Rayu ataupun Bu Rayu mengontrol Pak Sugeng. Ini ya. Dari perubahan paradigma tadi, dari stimulus respon ke teori kontrol, ini ada beberapa ilusi yang berkaitan dengan teori kontrol. Ini ya, ilusi itu
berarti ada miskonsepsi, ada pemahaman yang salah gitu guys. Ini ada yang pertama, ada ilusi guru mengontrol murid. Selama ini mungkin kita berpendapat, berpikir bahwa apa? Saya bisa mengontrol perilaku murid. Murid akan berbuat sesuatu dengan kontrol dari guru. Ini ilusi yang pertama, guys. Jadi ilusi yang pertama bahwa guru mengontrol murid itu berarti tidak masuk dalam teori kontrol. Artinya bahwa ilusi itu salah, dan ilusi ini, pendapat ini itu salah. Karena itu hanya ilusi saja. Bahwa guru bisa mengontrol murid itu hanya ilusi saja, Bapak Ibu. Selama muridnya tidak berkeinginan untuk berubah seperti yang disampaikan Pak Di tadi, maka murid itu tidak akan berubah. Ini yang pertama, bahwa ilusi guru mengontrol murid gitu. Terus berikutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini non sewu, sebelum saya lanjutkan, mungkin ini nanti ada beberapa yang memang betul-betul menyentil kita. Oh ternyata saya seperti itu. Oh iya kan seperti itu, guys. Tapi ini memang harus disampaikan berkaitan dengan materi budaya positif. Banyak hal-hal yang ternyata kita lakukan, menurut kita itu sudah pas benar, ternyata sesuai dengan teori kontrol itu kurang pas, guys. Yang kedua adalah sekali lagi ini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah akan menguatkan karakter, akan membuat karakter anak menjadi lebih baik. Ternyata selama ini itu hanya ilusi saja. Terus berikutnya Bapak Ibu, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ternyata yang selama ini kita pedomani selama ini ternyata itu hanya ilusi belaka. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar dapat mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Sementara murid itu yang bisa mengontrol hanya dirinya sendiri. Terus berikutnya Bapak Ibu, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang dewasa merasa bahwa apa yang kita berikan pada siswa itu adalah baik, padahal menurut siswa itu adalah tidak seperti yang kita rasakan. Jadi kita beda ini. Ilusi yang berikutnya adalah ini, bahwa ilusi bahwa kita itu bisa, pokoknya kamu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, yang seperti itu. Kita sebagai guru ya, kalian tidak boleh datang terlambat, kalian harus dan seperti itu. Ternyata ini nanti ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu berarti pendapat yang salah, bahwa kita tuh boleh memaksa, itu salah. Terus berikutnya Bapak Ibu, di perubahan paradigma stimulus respon berubah ke teori kontrol. Ini yang sebelah kiri adalah stimulus respon, sebelah kanan adalah teori kontrol. Nah, kita punya seperti ini. Yang pertama, di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata di teori kontrol itu tidak. Di teori kontrol bahwa kita memahami pandangan orang lain tentang dunia. Mereka itu punya pandangan yang berbeda dengan kita. Terus berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu di teori stimulus respon. Ternyata di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Nanti di materi berikutnya kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Anak itu berbuat salah, itu sebenarnya ada tujuannya. Salah menurut kita nih. Mereka berbuat sesuatu itu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah ini berarti semua perilaku memiliki tujuan. Nanti ke belakang itu. Terus berikutnya lagi,
bawah sama ini ya, model berpikir menang kalah, terakhir yang di bawahnya adalah model berpikir menang menang. Ini di teori kontrol, nanti anak yang salah dengan anak yang berbuat satunya itu akan semuanya menang, tidak? Ya udah sih salah, sebenarnya tidak ada seperti itu. Jadi semuanya tetap dalam posisi menang menang. Ini di teori kontrol. Terus berikutnya Bapak Ibu, sampai di sini saya lanjutkan dari sub 1 sub B, karena ini masih ada makna disiplin di perubahan paradigma, terus makna disiplin, baru nanti di nilai-nilai kebajikan universal. Berikutnya ini lagi, kalau Bapak Ibu membaca disiplin yang terbersit di pikiran Bapak Ibu, nopo niki kita yang terbersit disiplin mengikuti aturan yang berlaku ya. Ini terima kasih. Nomor boleh disiplin taat. Terus nomor boleh kita kaitannya dengan makna disiplin mengikuti aturan yang berlaku, taat. Keras, disiplin itu keras. Gurunya disiplin, kalau gurunya keras. Terus ini ya, itu kaitannya dengan makna disiplin menurut Bapak Ibu yang selama ini terbersit di pikiran kita. Kaitan dengan disiplin, disiplin ini dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini menurut budaya kita. Menurut budaya kita bahwa disiplin itu seperti yang tertera di depan itu, dan disiplin itu selalu berkaitan dengan ketidaknyamanan seperti tadi. Keras. Terus keras itu kalau dibahasakan dengan guru, galak atau dipanggil. Terus mengikuti aturan, kita harus mengikuti aturan. Terus guru yang tadi taat, ini kaitannya dengan makna disiplin. Makna disiplin itu sudah menyangkut ketidaknyamanan. Itu menurut budaya kita. Padahal sebenarnya ini nanti kita akan mengenal beberapa makna dari disiplin yang sebenarnya. Ini saya tuliskan dari Diajar Dewantara Bapak Ibu. Di Diajar Dewantara bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat, membacanya apa Bu Tuti ini Bu? Nah, ini berarti disiplin diri, maksudnya disiplin dari dalam diri. Maka tetap saja bahwa jikalau tidak ada ini melakukan ini, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Maksudnya apa Bapak Ibu? Bahwa ketika kita tidak bisa disiplin, maka kita membutuhkan orang-orang lain untuk mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Tapi bukan berarti kita nanti terus yang bisa mengontrol diri kita sendiri, terus dibiarkan saja gurunya tidak berbuat apa-apa, tidak. Ini maksudnya seperti itu. Murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, karena sesuai teori kontrol tadi bahwa yang bisa mengendalikan diri kita adalah diri kita sendiri. Berarti motivasinya ini nanti motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Ini kaitannya dengan makna disiplin ini ya. Terus berikutnya ini Diajar Dewantara tadi sejalan dengan pendapat dari Dionysius. Ini menyatakan bahwa disiplin itu sebenarnya dari bahasa Latin. Dan bahasa Latin artinya apa? Ternyata bahasa Latin itu artinya adalah belajar. Dapat juga bahwa disiplin itu sebagai murid atau pengikut. Nah, sebagai murid otomatis kita harus apa? Sebagai murid harus tahu betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran tertentu dan sebagainya. Terus yang putih Bapak Ibu, yang putih di saya tuliskan di situ bahwa tujuan dari disiplin positif, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan nilai-nilai ini apa? Nilai-nilai nanti yang kita katakan sebagai nilai-nilai kebajikan dunia
Ini kita masuk di nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini merupakan apa? Nilai-nilai yang kebajikan yang bersifat universal, tidak memandang pada suku, bahasa, agama maupun latar belakang. Nah, ini untuk nilai-nilai kebajikan universal. Kalau di kita ini berarti yang akan kita raih adalah profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi ini, kalau peserta didik kita, anak-anak didik kita sudah hafal semua ini. Dan bapak gurunya otomatis juga sudah hafal semua ini. Terus berikutnya ada banyak bapak ibu nilai-nilai kebajikan universal itu bisa menurut profil pelajar Pancasila tadi, bisa juga menurut ini PYP. Ada 6, tapi ini saya hanya menuliskan sampai 3 saja. Ini. Yang berikutnya adalah 9 pilar karakter. Sebelum kita mengenal profil pelajar Pancasila, di pembelajaran kita kan sudah mengenal pendidikan itu ya, pendidikan karakter lain. Ada nilai-nilai percaya diri, kreatif, gotong royong dan seterusnya. Ini Bapak Ibu kaitannya dengan materi pertama. Bapak Ibu sepeda dong. Hukuman, penghargaan, restitusi. Ini kita punya ini yang mungkin nanti akan betul-betul menyentil kita ya. Ini kaitannya dengan hukuman, terus berikutnya kaitannya dengan penghargaan, kaitannya dengan restitusi. 3 perilaku motivasi manusia. Yang pertama Bapak Ibu, untuk motivasi pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini mungkin anak-anak kita, peserta didik kita itu banyak yang melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini ya. Dan motivasi ini, maka dalam motivasi ini melakukan sesuatu itu hanya untuk menghindari hukuman saja ya. Sehingga motivasi yang ada adalah motivasi eksternal. Ini ya, untuk motivasi yang pertama. Terus berikutnya untuk motivasi yang kedua. Di motivasi kedua nanti agak trouble nih, digeser malah trouble. Motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini untuk motivasi yang kedua. Ini juga sama, masih bersifat motivasi eksternal. Jadi siswa atau kita sendiri melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Misalkan anak-anak melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan pujian dari orang lain ataupun nanti untuk mendapatkan yang lainnya. Ini untuk teori motivasi yang kedua. Terus berikutnya, yang ketiga ini adalah yang terbaik Bapak Ibu. Ini motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi terbaik, yakni merupakan motivasi internal. Dan kita sebagai seorang pendidik ini selalu berusaha untuk menjadikan peserta didik kita memiliki motivasi perilaku yang ketiga. Sehingga di motivasi perilaku yang ketiga itu mereka melakukan sesuatu karena dari dirinya sendiri, melakukan sesuatu karena menghargai diri mereka sendiri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Tapi melakukan sesuatu karena menghargai dirinya sendiri berdasarkan nilai-nilai yang baik. Ini adalah merupakan motivasi internal dan ini adalah motivasi yang terbaik yang harus kita miliki, yang harus dimiliki oleh semua siswa kita. Ini kaitannya dengan
3 motivasi perilaku manusia. Dan ini berikutnya Bapak Ibu, sampai di sini nanti 3 motivasi sama ya. Selanjutnya ya, kaitannya dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini. Pertama tentang hukuman. Dalam hukuman nanti anak itu menerima sesuatu tanpa diduga. Jadi anak tidak tahu. Saya itu mau dapat apa itu tidak tahu. Berarti ini nanti merupakan hukuman pelanggaran, melakukan pelanggaran, tetapi anak itu sebelumnya belum tahu. Misalkan saja ketika ada anak terlambat masuk di pelajaran saya. Terlambat berapa menit? 10 menit. 15 menit Pak, yang mintanya 15 menit. Ya sudah berdiri di depan 15 menit. Nah, itu berarti merupakan apa Bapak Ibu? Merupakan hukuman. Oke, ya? Jadi kaitannya dengan hukuman. Terus berikutnya Bapak Ibu kaitannya dengan konsekuensi. Kalau di konsekuensi itu anak-anak sudah tahu. Misalkan ini di peraturannya itu ketika kalian nanti terlambat, maka kalian nanti terlambat 10 menit harus berada di kelas untuk melaksanakan tugas tertentu selama 10 menit. Nah, itu berarti sebelumnya anak sudah tahu, kamu terlambat 10 menit, berarti kamu harus apa? Saya harus mengerjakan tugas selama 10 menit. Nah, itu berarti masuk dalam apa? Konsekuensi. Terus berikutnya restitusi Bapak Ibu. Restitusi ini yang terbaik dari hukuman meningkat menjadi konsekuensi, naik lagi menjadi restitusi. Restitusi ini nanti tidak lagi hukuman, juga anak tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh guru. Tetapi apa Bapak Ibu? Di restitusi nanti anak-anak itu dalam melakukan kesalahan akan menentukan penyelesaian sendiri, menentukan pilihan-pilihan untuk menentukan penyelesaiannya. Nanti ke belakang ini dijelaskan ya. Terus berikutnya ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi seperti yang saya sampaikan di depan bahwa hukuman itu harus terjadi. Kalau konsekuensi harus terjadi tetapi tidak menyulitkan. Oke. Terus berikutnya kalau restitusi merupakan pilihan-pilihan. Ketika berbuat salah, mereka menyampaikan pilihan-pilihan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Terus berikutnya di hukuman itu nanti tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang, tetapi di konsekuensi tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Berikutnya untuk restitusi ini nanti menguatkan dalam jangka waktu yang panjang. Berikutnya lagi untuk di hukuman Bapak Ibu, di hukuman nanti korban mendapatkan keadilan, dan korbannya mendapatkan keadilan. Untuk di konsekuensi korban bisa diabaikan, adapun di restitusi korban mendapatkan ganti. Hukuman lagi bahwa di hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau murid takut, maka itu nanti sistem akan berjalan. Berikutnya untuk yang di konsekuensi bahwa memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Ini terus yang di restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Di bawahnya Bapak Ibu, bahwa di restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Kalau di konsekuensi mengikuti peraturan dalam masyarakat. Konsekuensi itu lebih cenderung dasarnya adalah peraturan, gitu ya. Kalau yang di hukuman itu berarti berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Bahwa untuk hukuman ini nanti bersifat negatif, konsekuensi itu nanti
nanti netral, untuk restitusi adalah positif. Ini ya. Modelnya untuk hukuman nanti paksaan, mungkin selama ini yang kita lakukan di Pak Jembe, kita itu selalu memaksa anak, kamu harus, dan nanti kita harus bagaimana? Ini nanti ya. Setelah kita masuk di restitusi Bapak Ibu, kita tidak lagi kamu harus itu tidak. Nanti setelah kita mempraktekkan di restitusi, dengan gini loh ya, ada teori ini jangan. Karena seperti tadi kita masuk di paradigma baru dari teori stimulus respon ke teori kontrol tadi ya. Masih di sini bahwa modelnya adalah paksaan untuk hukuman, untuk konsekuensi stimulus respon, untuk restitusi adalah teori kontrol sama seperti yang tadi ya. Terus berikutnya pada hukuman mendorong menyalahkan diri sendiri. Misalnya aku mulai itu ya aku mana tidak seterusnya itu deh. Terus berikutnya mendorong kepatuhan, mendorong disiplin positif. Dan di restitusi ini Bapak Ibu, di restitusi nanti kita mendorong pada disiplin positif. Ini yang akan kita raih, itu yang disiplin positif ini. Dan setelah selesai latihan upacara itu, anak 8A saya kumpulkan. Kemudian saya kasih pengarahan seperti ini. Besok kalau upacara tolong sikapnya yang sempurna, jadi tegar. Kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya, posisi tangannya, kemudian kaki. Terus saya begini, misalkan besok kalian itu waktu menyanyikan atau berlangsungnya upacara, kaki kalian itu agak negok, nah itu nanti dalam pelajaran bahasa Indonesia kalian tangan kakinya disimpan berapa menit. Nah nanti hukumannya di saat pelajaran silahkan ya sesuai dengan waktu berapa menit. Nah terus saya tanamkan dalam diri saya sendiri begini. Nah sesok nek wangi ini adalah sikap kuat kok ya konsekuensinya saya juga akan melakukan berapa menit. Jadi ini masuk konsekuensi apa restitusi. Jadi saya juga menanamkan seperti itu pada anak. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dilakukan tadi berkaitan dengan upacara, kakinya melipat, maka harus dilipat. Ini menurut Bapak Ibu, saya kembalikan ke Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Yang jelas pertama, satu, anak itu merasa tersakiti berat. Tersakiti. Lebih cenderung kemana Pak Dim? Kakinya harus diangkat ya, Pak. Menurut saya deh, itu kok masih masuk di hukuman. Iya, mau Pak? Kasus yang itu yang disampaikan Bu ini tadi, menurut saya kalau menurut saya itu bukan hukuman melainkan konsekuensi. Menurut Pak Dim, pripun Pak Dim nanti itu Pak? Kembali ke konsep awal tadi. Iya. Tadi lihat tertulis hukuman itu berasal dari guru. Iya. Hukuman itu anak tidak tahu kan sebelumnya. Kalau konsekuensi itu sudah ada pemahaman antara guru dan siswa. Nah cuma anak mungkin belajar tadi itu namanya konsekuensi. Pihak siswa juga tahu. Makanya jadi kalau kembali ke konsep awal, hukuman itu sekilas asalnya dari guru. Langsung kemarin kayak buah kembang misalnya dinas. Itu kan hukuman. Anak-anak bukan ini mengabaikan anak senang dan tidak, tetap namanya hukuman. Itu ya. Ini yang dibagi ya. Kalau konsekuensi itu lebih ke peraturan-peraturan, lebih ke data-data. Karena kamu sudah terlambat 3 kali, maka itu berarti kan beda ya. Di peraturannya bahwa anak terlambat, itu berarti kita mengacu pada peraturan-peraturan yang
di konsekuensi ngoten nggih. Kalau di hukuman ini Bapak Ibu bisa dicermati mungkin itu masuk di bawah sendiri bahwa hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Anak disakiti oleh perbuatan atau apa? Berarti mungkin dari sini sepakat ya Bapak Ibu bahwa kasus tadi tetap merupakan apa? Hukuman. Mari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman. Terus intinya ya. Terus menggantikan murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Berikutnya menggantikan tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berikutnya lagi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Terus murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah. Oh ini melepas bukan mengenakan ya. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Melepas ini melepas. Melepas jadi anak-anak itu tidak pakai sepatu. Hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kita cek di Bapak Ibu ya. Nah, berarti Bapak Ibu sudah mengerti mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Ngerti nggih? Sama-sama lari tadi, sama-sama lari tapi yang atas merupakan apa tadi? Hukuman, yang bawah ternyata merupakan konsekuensi. Oleh penghargaan itu maksudnya adalah ketika kita memberi penghargaan ini dalam jangka waktu pendek atau panjang ternyata itu tidak efektif. Terus berikutnya sekilas saja ini penghargaan tidak efektif. Mengapa kok tidak efektif? Karena itu bawahnya itu ya. Terus berikutnya penghargaan merusak hubungan. Penghargaan merusak hubungan itu penghargaan misalkan hanya berupa kata-kata kita menyanjung dan seterusnya. Ternyata untuk anak-anak yang tidak disanjung itu akan merasa iri. Mungkin kita sebagai orang tua tidak merasa itu ya, tapi badan anak-anak itu ternyata seperti itu. Terus berikutnya penghargaan itu ternyata mendukung seperti keterangan yang di dalam itu Bapak Ibu. Terus berikut kondisi ideal kita adalah kita melaksanakan restitusi Bapak Ibu. Restitusi ini sebagai cara untuk menciptakan disiplin positif. Ini sekilas saja bahwa dalam restitusi ini yang agak kita betul-betul kita amati. Semoga nanti kita bisa menerapkan ini ya, bahwa dalam restitusi itu kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terus berikutnya lagi merupakan proses kolaboratif. Maksudnya kolaboratif itu nanti kita berdiskusi bersama antara guru dengan siswa yang memiliki kasus tertentu tadi. Kebutuhan dasar manusia yang pertama itu ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang, berikutnya ada kesenangan, kebebasan, penguasaan, ada 5 itu. Sehingga kalau peserta didik kita, siswa-siswa kita melakukan sesuatu itu didasarkan pada 5 ini. Termasuk ketika mereka berbuat jelek pun, berbuat salah pun, itu untuk memenuhi ini. Berikutnya Bapak Ibu, ini untuk kebutuhan bertahan hidup. Keterangannya ini Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup berarti berkaitan dengan kesehatan, rumah, makanan dan seterusnya. Berikutnya kebutuhan akan kasih sayang. Dikasih sayang maka ini koneksi sosial, menerima kasih sayang. Terus berikutnya di penguasaan. Nanti
melakukan sesuatu supaya kelihatan berkuasa, terus kebebasan, terus nanti kesenangan. Ini apa ini? Kebutuhan apa tadi? Yang pertama tadi kebutuhan untuk bertahan hidup. Lapar, misalnya lapar, ada makanan ya dicolong, dicuri, maka itu pemenuhannya itu. Yang kedua, ketika ditanya, maka apa? Ketika ditanya maka mereka akan apa? Ini gini, ketika mereka mengambil bekal temannya, itu kan dilaporkan ke guru BK, dilaporkan ke guru BK, orang tuanya dipanggil. Kita jangan berpikiran ketika orang tua dipanggil, anak itu takut, lalu tidak. Ada anak itu ketika orang tuanya dipanggil senang karena diperhatikan oleh orang tuanya. Itu berarti apa yang dilakukan anak itu, adalah untuk memperoleh kasih sayang. Jadi kita sama anak kecil senang nyolong panganan, dia tak ada duit itu dewe. Jangan Bapak Ibu. Karena apa ada itu? Motif dibalik semuanya itu. Saya premannya kelas 7A. Berarti apa yang dilakukan oleh anak itu? Apa? Pemaksaan. Mereka yang berkuasa. Ya, anak-anak yang malah temannya, jangan dikira mereka tidak punya uang, Bapak Ibu. Mereka punya uang 1.000 itu mereka minta. Padahal sebenarnya mereka punya uang sendiri. Karena apa? Mereka ingin memenuhi kebutuhannya, kebutuhan akan apa? Kekuasaan. Mereka memenuhi kebutuhan apa berarti? Memenuhi kebutuhan apa berarti? Ada 5 Bapak Ibu ya. Ini berarti apa ini nanti? Kebebasan. Pengen yang ini kebebasan. Terus berikutnya Bapak Ibu ini. Terus yang terakhir Bapak Ibu iseng, senang, bagaimana nih waktu itu mau mencari. Itu berarti apa itu berarti? Kesenangan. Nonton ya Bapak Ibu ya. Di 5 posisi kontrol Bapak Ibu kita nanti berada di posisi mana? Nonton ya. Diawali dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Yang pertama adalah penghukum Bapak Ibu. Ini ada posisi penghukum. Kita nanti bisa merasa oh ya, saya merasa berada di posisi mana. Itu nanti kita akan mengetahui. Bapak Ibu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kata-kata yang sering dipakai adalah sama seperti yang sebelah kanan itu ya, patuhi aturan saya, kamu selalu saja salah, dan seterusnya ya. Lanjut ya. Terus berikutnya membuat rasa bersalah. Ini kata-katanya, ibu sangat kecewa dengan kamu, buatlah saya bangga dengan kamu, jangan seperti itu. Nanti kalau saya ditegur Bapak Kepala Sekolah, saya bagaimana? Nah itu berarti membuat rasa bersalah. Terus berikutnya Bapak Ibu, teman. Kalau teman itu kita akrab dengan anak. Biasa anak tidak merasa takut. Terus berikutnya pemantau. Kalau pemantau itu lebih didasarkan pada data-data, aturan-aturan sehingga munculnya nanti konsekuensi. Berikutnya adalah manajer. Saya praktekkan satu ya Bu Bapak Ibu, saya perlihatkan satu ya Bapak Ibu karena kemarin sudah dibuat dadakan Bapak Ibu ya. Posisi kontrol sebenarnya yang di video itu lengkap, tapi saya mengambil yang sini saja. Oke.
Saya agak cepat sekali nih. Di keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Di keyakinan kelas ini nanti yang kita kenal sekarang adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas, keyakinan sekolah, nih gue. Untuk membuatnya diawali dari ini Bapak Ibu. Ketika kita menanyakan ke anak-anak, mengapa kok kita memakai helm? Jawaban anak-anak bukan karena ada beberapa anak itu langsung, itu tidak settingan. Kalau saya kemarin itu, kok kalian memakai helm kenapa? Karena supaya selamat. Tidak karena ada opsi di sana, tidak. Tapi mungkin itu untuk beberapa anak, tapi tetap saya terima karena jawaban mereka seperti itu. Terus ketika memakai masker, maka untuk apa? Untuk kesehatan. Nah, jawaban-jawaban seperti inilah yang sebenarnya kita katakan sebagai apa? Keyakinan mereka. Jadi ini adalah sebagai keyakinan mereka bahwa keyakinan ini merupakan nilai kebajikan universal yang sudah disampaikan tadi, nilai kebajikan universal yang tersurat lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Ini kaitannya dengan nilai keyakinan. Mengapa kok harus keyakinan kelas, tidak peraturan saja? Kok tidak peraturan, kok harus ada keyakinan kelas? Mengapa Bapak Ibu? Ternyata apa? Kalau kita menggunakan keyakinan, itu nanti anak secara teori akan lebih tergerak untuk melaksanakannya. Itu ya. Kalau peraturan berarti itu nanti anak tetap tergerak, tapi secara itu anak itu akan lebih tergerak ketika menggunakan keyakinan kelas. Nah, motivasi yang diharapkan muncul adalah motivasi intrinsik. Terus berikutnya Bapak Ibu ya, masih di keyakinan kelas, dan ini nanti tahapan untuk menentukan keyakinan kelas. Yang pertama adalah berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan tadi. Terus dari nilai-nilai kebajikan maka diadakan curah pendapat, disempurnakan, baru nanti dibuat poster. Ini poster atau tulisan-tulisan. Itu namanya seperti itu. Berdasar pada kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Terus berikutnya untuk keyakinan kelas ini nanti berupa pernyataan universal dan berbentuk kalimat positif. Berbentuk kalimat positif itu maksudnya adalah ketika anak ada dilarang membuang sampah sembarangan, itu berarti kalimatnya negatif Bapak Ibu. Kalimat positifnya apa? Menjaga kebersihan. Misalkan dilarang merokok, kalimat positifnya apa? Menjaga kesehatan. Dilarang terlambat, berarti kalimat positifnya datang tepat waktu. Itu kaitannya dengan keyakinan kelas, itu ya. Keyakinan kelas itu berarti kalimatnya menggunakan kalimat positif dan semua warga ini nanti berkontribusi untuk pembuatannya dalam curah pendapat. Jadi anak itu semuanya itu nanti ikut berpartisipasi. Okay. Terus prosedurnya Bapak Ibu, prosedurnya ini mempersilakan warga sekolah untuk bercurah pendapat, menuliskan di papan tulis atau kertas besar, okay. Terus berikutnya susulan keyakinan kelas tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kalimat yang dipakai adalah kalimat positif. Jangan gunakan kata-kata dilarang, tidak boleh, tidak. Ini. Terus berikutnya Bapak Ibu, prosedur berikutnya adalah tinjaulah daftar curah pendapat yang ditulis anak, jangan langsung dipakai. Tapi tetap kita sortir, tetap ditata ulang, tinjau ulang. Setelah keyakinan kelas dibuat, dipersilakan untuk meninjau ulang, menandatangani. Terus berikutnya poin ke-7, diletakkan atau ditempel di dinding. Berarti keyakinan kelas setelah terbentuk itu nanti ditempel di dinding kelas masing-masing. Terus berikutnya ini yang sudah dilaksanakan. Menurut Bapak Ibu, ketika saya membuat keyakinan kelas di kelas 7A, tidak berarti anak kelas 7A itu langsung berubah, tidak. Walaupun mereka menuliskan sendiri-sendiri, ternyata apa? Keyakinan kita masih melihat anak-anak di kelas 9A itu saya tetap mengatakan seperti
seperti kucing nyolong pinggang. Orangnya kalau sing duwe peletikan seperti itu nggih, sehingga apa? Sudah terbentuk keyakinan kelas, ternyata belum bisa terus merubah itu tidak. Memang itu harus pelan-pelan, dan kita optimis itu bisa. Ini bicaranya sudah saya sempatkan ini. Ini pengantar awalnya saya sempatkan lagi ini Bapak Ibu. Dan dari kesepakatan yang kita ambil ketika kita akan melaksanakan pembelajaran. Jadi kita akan rapi, kita akan membangun keyakinan. Nah ini pengantarnya. Sebenarnya di kelas untuk pelamanan, pada waktu kita kemarin masa pandemi ya, kalian semuanya memakai masker. Apa sebenarnya kalian memakai masker? Umpama untuk menjaga kesehatan. Kalian harus memakai. Ketika kalian memakai kalian lanjut Bapak-Ibu ya. Tidak hanya untuk kesempatan ini kalian akan kita dengan kesempatan kita kalian nanti menuliskan kelas kalian dan menuliskan satu pernyataan berdasarkan nilai-nilai berdasarkan yang besar atau saya mengistilahkan kelas impian mereka. Ada di sini misalkan ini ada dua anak. Berarti rekam terus berikutnya Bapak Ibu ini anak-anak sudah menuliskan menuliskan satu pernyataan ya. Anak-anak memakai kertas itu untuk menuliskan, karena kalau menuliskan langsung itu kan anak tidak bisa mencurahkan langsung itu ya. Nah ini setelah ditulis sudah tertempel lalu sebenarnya anak bisa menulis di papan tulis Bapak Ibu, tapi ini menempel pada kertas post-it ya. Nah terus berikutnya baru kita rekam bersama. Anak-anak untuk memilih urutannya, ternyata anak-anak itu memilih berdoa di awal dan di akhir pembelajaran itu berurutan sama. Menandatangani dari apa yang sudah disusun. Nah, ini keyakinan kelas yang ada, yang ditempel di depan itu ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laila Kusuma Maja. Yang siswa akan menuliskan satu pernyataan mengenai kelas yang mereka inginkan. Kemudian akan dirangkai menjadi 7 keyakinan kelas. Semoga dengan adanya keyakinan kelas kami akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kok hanya direkap menjadi 7 Bapak Ibu? Karena di keyakinan kelas memang tidak banyak, antara 5 sampai 7 atau 3 sampai 7. Tapi maksimal kalau di buku itu 7. Jangan terlalu banyak untuk membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu ya. Ini kaitannya dengan keyakinan kelas di kelas 9A. Ini betul. Terus berikutnya materi terakhir, segitiga restitusi. Sebelum segitiga restitusi, bahwa segitiga restitusi ini adalah merupakan langkah dalam melakukan restitusi. Dalam melakukan restitusi kita menggunakan segitiga restitusi dengan langkah-langkahnya adalah yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini setelah kita sudah memiliki keyakinan kelas. Terus berikutnya Bapak Ibu, untuk di langkah pertama menstabilkan identitas, ada kata-kata kunci yang bisa kita lakukan. Ketika menstabilkan identitas, anak itu masalah pertama datang. Ketika masalah datang, maka kita jangan langsung menyalahkan anak. Ya, biasanya kita kan tidak, mestinya tetap menyalahkan anak. Pertama tetap langsung kita salahkan. Panas-panas hujan, pikirannya panas, tambah kita panas-panas lagi. Nah, sehingga akan terbentuk dua kubu yang saling emosi. Tapi harus diawali dengan apa? Harus digunakan kata-kata yang lembut Bapak Ibu.
Dan ini Bapak Ibu ya. Berarti ketika ini yang kita katakan sebagai menstabilkan identitas. Ini kalimat-kalimat yang dipakai kuncinya ada di kalimat-kalimat merah itu. Terus berikutnya validasi tindakan salah. Ini juga sama di kalimat yang merah ini Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kamu punya alasan mengapa kamu memakai sepatu putih. Kamu punya alasan mengapa kamu mencuri bekal temanmu itu ya. Ini berikutnya Bapak Ibu ya. Terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini puncaknya di sini. Sudah terbentuk keyakinan kelas tadi, maka segala sesuatu yang terjadi kita nanti langsung apa? Mengkaitkan dengan keyakinan kelas. Ketika anak misalkan tadi mencuri bekal milik temannya, langsung diingatkan diawali dari langkah pertama. Kamu bukan satu-satunya anak yang berbuat seperti itu. Alasanmu apa? Karena saya dan seterusnya. Terus berikutnya untuk menanyakan keyakinan langsung ditanyakan. Kamu sudah tahu keyakinan kelas kalian? Tahu apa? Misalkan itu ya. Di keyakinan kelas itu ada poin-poin itu. Kalau di kelas 9A itu misalkan kamu tahu keyakinan kelas kalian, tahu apa? Saya datang terlambat gitu ya, berarti ada poin itu. Menanyakan segala kasus ditanyakan dengan keyakinan kelas. Apakah sudah sesuai ataukah belum? Kalau belum, maka solusinya apa? Anak itu ditanya. Jangan anak, oh kamu belum sesuai keyakinan kelas. Tidak terus langsung itu tidak, tapi anak ditanya. Kalau seperti itu, kamu ingin menjadi pribadi yang bagaimana? Kamu harus bagaimana? Itu ditanya. Makanya itu di restitusi kita katakan sebagai kolaborasi, diskusi, karena kita tidak bisa langsung seperti itu. Anak bisa dipanggil, diajak berbicara, berkolaborasi untuk menentukan penyelesaian yang terakhir. Ini nomor 100 kalau dikutip mengatakan ya, ini contoh untuk praktek yang di restitusi. Ini ya. Anak dipanggil dulu. Tidak ngomong-ngomong, ya, tidak ngobrol, tidak menstabilkan identitas. Ini dia itu mohon maaf begini. Ini masih menstabilkan identitas ya. Ditanya tentang awal-awal kata-kata awal tadi. Ini tindakan salah Bapak Ibu. Musiknya bener. Validasi tindakan itu salah tapi tidak disyaratkan.
hidupnya untuk membangunkan. Kedua yang memakai menyalakan alarm gitu ya. Terus kaitannya dengan drama Korea bagaimana? Karena kan anak suka drama Korea tadi seperti itu. Kita tidak memutus ketika anak suka drama Korea, tidak boleh tidak. Dan anak ditanya kamu bagaimana kaitannya dengan drama Korea kamu tadi? Saya akan mengurangi Bu untuk melihat drama Korea atau melihatnya pada waktu siang hari. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bu Tuti selaku moderator. Monggo Bu. Belum ada tambahan dari Pak Kim. Monggo Pak Kim kalau ada yang perlu ditambahkan. Monggo Pak Kim. Ya, terima kasih Bu Sid, luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita belajar bersama. Jangan nantikan teori itu blunder kalau kita menyampaikan begitu. Kita coba dulu harapannya harus seperti itu. Artinya kita menyampaikan kurikulum ditambah orang tua itu blunder kalau kita menyampaikan begitu. Apakah kita sudah melaksanakan itu? Makanya Bapak Ibu, jadi mari kita belajar bersama. Ya, jadi beberapa tahapan mesti kita pahami. Inti dari yang disampaikan menurut kami, kita awali dari diri kita dulu. Karena kita harus menularkan mendidik anak masalahnya. Kita awali dari diri kita. Tadi ada disiplin, munculnya dari diri sendiri. Materi diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Siti Balimah. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua dan memberikan motivasi bagi kita untuk melakukan perubahan yang baik kedepannya dalam pengajaran kita sehari-hari. Acara yang selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Ali Ulhaq. Kepada beliau kami persilakan. Acara yang terakhir yaitu menutup acara demi acara telah kita lampaui. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Monggo dipunaturi foto bersama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahayu selaku guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Doplang. Terima kasih atas Bu Siti Fatimah semenjak saya
mengikuti diseminasi budaya positif dari Ibu Siti Fatimah SPD MPD, saya jadi mengerti akan banyak hal yang mana dari yang tidak pernah saya dengar menjadi dengar, yang kurang saya tahu menjadi tahu, yang kurang saya paham sekarang menjadi paham. Yang pertama saya mengerti dan mengetahui, pertama mengetahui tentang paradigma perubahan belajar menuju teori kontrol. Yang selanjutnya saya mengerti artinya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya lagi saya paham akan maknanya keyakinan kelas. Saya kira itu bermanfaat sekali buat saya karena saya selaku wali kelas 8B nanti saya akan mencoba untuk mempraktekkan keyakinan kelas tersebut bersama anak-anak saya di kelas 8B. Terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada saya. Semoga saya akan menunggu dan menunggu lagi ilmu selanjutnya yang mungkin akan memperbaiki tentang kepengetahuan saya selanjutnya. Terima kasih atas yang diberikan. Semoga Ibu Siti Fatimah SPD MPD sukses selalu dan semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, sehat selalu kita semua. Terima kasih kepada Ibu Siti Fatimah, guru SMP 2 Ndoplang, yang sudah melakukan kegiatan diseminasi atau pengimbasan kaitannya dengan tugas pendidikan guru penggerak tentang pengimbasan disiplin budaya positif. Kegiatan ini sangat bermanfaat sekali bagi sekolah kami. Paling tidak yang pertama kepada teman-teman rekan-rekan sejawat guru di SMP 2 Ndoplang. Saya menyadari ini ilmu baru, ilmu yang dipelajari oleh CGP Ibu Siti Fatimah kaitannya dengan guru penggerak yang nantinya bisa sebagai bekal kepada rekan-rekan sejawat, rekan-rekan guru di sekolah kami untuk melengkapi tanggung jawabnya sebagai tugas guru secara profesional, karena tugas guru tidak hanya mengajar tapi mendidik. Nah, dengan kegiatan ini saya mau katakan sangat terima kasih, dan karena memang sangat bermanfaat. Ibaratnya kegiatan ini membantu kami, Bapak Ibu guru, seperti merefleksi diri selama ini. Apa yang kita lakukan sudah betul atau tidak. Karena dengan kegiatan ini kita bisa melihat kekurangan atau hal-hal yang perlu dilengkapi kaitannya dengan budaya positif ini. Karena guru adalah ujung tombak di sekolah ini yang seharusnya memberi contoh teladan kepada anak didik. Dengan kegiatan ini kami sampaikan sekali lagi sangat bermanfaat, dan tadi kami lihat sangat antusias Bapak Ibu guru mengikuti kegiatan ini. Sekali lagi saya berharap kepada Ibu Siti tidak hanya kali ini, tidak hanya kegiatan ini, mungkin mengimbaskan tidak harus momen-momen yang seperti ini formal, tapi mungkin di setiap saat ketika ada waktu longgar, jam istirahat, atau ketika Bapak Ibu guru memang sangat-sangat pengen minta ilmu ditulari dari Ibu Siti kaitannya dengan budaya positif ini. Jadi sekali lagi terima kasih, teman-teman sangat semangat. Semoga apa yang dilakukan kemarin dalam kegiatan
diseminasi itu membawa langkah awal Bapak Ibu guru, bahkan kita semua untuk anak didik menjadi hal-hal yang lebih baik, menjadi sekolah kita menjadi harapan yang diharapkan oleh orang tua. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andaikan aku bisa melayang jauh bertemu